Judul dari series ini adalah Deception, di mana menceritakan seorang pesulap terkenal yang dituduh membunuh seorang wanita hingga saudaranya harus mendekam di penjara. Dan kini sang pesulap tersebut harus mencari cara untuk mengeluarkan dirinya dari penjara. Simpelnya, film ini adalah seni sulap dipadukan dengan seni kabur dari penjara. Pasti seru kan? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang ilusioner bernama Cameron Black. Ia tengah memperkenalkan pada penonton tentang apa itu sulap dan bagaimana sulap bekerja. Ia memamerkan beberapa trik kartu sulap dengan jemarinya hingga membuat penonton terhibur dan bersorak. Kemudian, scene berpindah pada momen di mana ia akan menampilkan salah satu trik legendaris yang dilakukan oleh Harry Houdini. Bahkan, kru kerjanya yang bernama Gunther memperingatkan dirinya tentang betapa berbahaya aksi tersebut. Namun, Cameron mencoba untuk meyakinkan Gunther tentang apa yang harus ia lakukan sekarang, dan sisanya biarlah ia yang urus. Dengan rasa kesal, Gunther pun dengan terpaksa menuruti perkataannya. Sementara Dina, sang asisten Cameron, turut membantunya mempersiapkan aksi fenomenal tersebut. Lalu pertunjukan pun dimulai. Ia diikat oleh beberapa rantai dan kedua lengannya dibalut oleh kain agar ia tak bisa bergerak leluasa. Sementara matanya, ia tutup juga sebagai salah satu aksinya. Aksi ini ia butuhkan waktu selama 2 menit untuk meloloskan diri. Dan jika ia tak bisa meloloskan diri sebelum kabel itu meleleh, maka tubuhnya akan langsung tertancap pada duri yang telah mereka persiapkan. Dengan penuh percaya diri, ia langsung menyuruh Gunther membantunya, sementara obor langsung melelehkan rantai yang mengikatnya. Ketika Cameron sedang beraksi, tiba-tiba saja di ruang kendali obor yang mereka gunakan untuk melelehkan rantai tidak selaras dan mengalami kerusakan. Karena panik, Dina dan Jordan menyuruh Gunther untuk menurunkannya. Tetapi Cameron sangat keras kepala. Ia bersikeras untuk melanjutkan aksinya dan menyuruh Gunther untuk tak menurunkannya. Hingga akhirnya ketika ia hampir dipastikan berhasil, tiba-tiba seluruh rantai yang mengikatnya meleleh dan menyebabkan dirinya terbanting pada layar LED. Melihat hal itu, sontak seluruh penonton panik. Bahkan penonton yang melihat di layar kaca New York terkejut melihat kegagalan tersebut. Semua kru pun panik dan langsung mencoba membantu dirinya. Tetapi hal mengejutkan tiba-tiba datang ketika Cameron justru muncul di balik layar New York dengan sehat sentosa sembari mengatakan, "Dadah." Melihat kehadiran Cameron membuat seluruh penonton bertepuk tangan dan bersorak untuk keberhasilannya. Setelah acara selesai, Cameron langsung bertemu dengan fansnya dan menandatangani baju mereka. Lalu tiba-tiba ia melihat wanita menatapnya dengan tersenyum dan cantik yang membuat ia tertarik. Mereka berdua pun lalu berkendara sembari wanita tersebut bertanya bagaimana ia melakukan hal tersebut. Tetapi Cameron menjawab jika ia adalah pesulap dan hal itu sangat dirahasiakan. Ketika mereka sedang berbincang dan Cameron kehilangan fokus, tiba-tiba saja ada sebuah truk yang menghantam mobil mereka dan menyebabkan kecelakaan. Cameron yang masih setengah sadar melihat wanita yang bersamanya sudah terkapar bersimbah darah dan dinyatakan meninggal. Tetapi scene berpindah pada Cameron yang baru saja terbangun dari tidurnya akibat ada seseorang yang mengetuk. Dan karena tak ada jawaban, akhirnya tamu tersebut mendobrak pintu kamarnya. Ternyata tamunya adalah FBI yang langsung menahan dirinya karena telah menyebabkan seorang wanita tewas akibat kecelakaan yang telah ia buat. Cameron mengelak hal tersebut karena ia baru saja terbangun dari tidurnya. Namun FBI tak ingin Cameron banyak alasan dan menyuruh anak buahnya untuk membawanya. Tetapi Cameron membela dirinya dan ia berkata jujur jika lelaki yang mengalami kecelakaan adalah saudara kembarnya yang bernama Jonathan Blake. Setelah berita tersebut menyebar, Jonathan ditahan dan Cameron langsung memarahinya akibat perbuatan lala yang telah ia buat. Namun, Jonathan bersikeras yakin jika mayat yang ia temukan sangat berbeda dengan wanita yang ia bawa berkendara, dan ia sangat yakin akan hal itu. Akibat kecelakaan tersebut, Jonathan terancam akan dipenjara. Kemudian waktu berlalu dengan cepat, di mana scene menampilkan sebuah pesawat yang ditumpangi oleh komandan kartel terkenal yang sedang diinterogasi oleh agen FBI.
Pesawat tersebut pun tiba di sebuah hangar dan FBI berencana untuk membawa komandan kartel tersebut ke penjara paling ketat. Lalu ledakan tersebut menimbulkan asap merah yang sangat tebal hingga Kai menyuruh seluruh anggota FBI keluar dari hangar tersebut. Nah, sebelumnya Mimin mau nanya nih, kira-kira kalian kangen nggak sama orang ini? Kalau kurang jelas nih, Mimin zoom. Ya benar, orang yang kita kenal sebagai Sucre di series Prison Break. Nah, si Sucre ini sekarang berperan sebagai Mike, salah satu agen FBI yang membantu kerjanya si Kai dalam memberantas kasus-kasus mengerikan. Oke, udah cukup flashbacknya, mari kita kembali ke adegan di mana tak lama pesawat yang berisi komandan kartel itu meledak. Scene lalu berpindah pada Cameron yang terbangun di sebuah bar dan ia didatangi Dina untuk menanyakan tentang acara mereka selanjutnya. Karena Dina baru mendapatkan kabar jika Gunther dan Jordan mendapatkan tawaran dari pesulap lain seperti David Copperfield dan lain-lain, mendengar kabar tersebut membuat Cameron terkejut dan ia langsung mengalihkan pembicaraan dengan membahas pesawat yang baru saja meledak dengan keanehan asap merah menyala. Cameron yakin jika itu adalah ulah dari ilusionis yang sedang mencari penonton, dan ia langsung mendatangi tempat kejadian perkara tersebut untuk mencari tahu siapa ilusionis yang mempertunjukkan cara ini. Melihat orang asing, salah satu petugas pun mencoba mengusirnya. Tetapi Cameron mencoba menjelaskan jika semua aksi ini adalah tipuan, dan pesawat itu menghilang bukan meledak. Terbukti dari tidak adanya korban jiwa dan jejak yang menghilang begitu saja. Cameron kembali menjelaskan jika pesawat tersebut merupakan sebuah pertunjukan di mana pasti terdapat penonton. Ia pun mencari-cari letak trik kebenarannya berada, yaitu sebuah pintu rahasia. Dan seketika, salah satu bagian ruangan hangar runtuh dengan mudahnya. Lalu, Kai langsung menyuruh anggotanya untuk memberi informasi jika pesawat tersebut hilang. Ia berterima kasih pada Cameron dan menyuruhnya pergi. Tetapi Cameron berkata jika orang yang membuat pesawat tersebut menghilang adalah orang yang sama dengan orang yang menjebak saudara kembarnya. Maka dari itu, ia ingin mencari tahu siapa ilusionis yang melakukan hal ini. Akhirnya, Kai pun bekerja sama dengannya dan langsung menelusuri jejak komandan kartel yang bernama Felix Ruiz tersebut. Ia pun ikut rapat bersama para FBI untuk membahas kemungkinan jika Felix Ruiz telah pergi. Tetapi, Kai mencoba memberikan pendapat lain jika bagaimana Felix Ruiz ternyata masih berada di sini, karena mereka mengetahui bunker miliknya yaitu Dominic masih melakukan kontak. Pendapat Kai pun didukung oleh Cameron yang berkata pesawat tersebut membutuhkan ruang untuk bersembunyi. Ia menunjuk ada ruang kosong di belakang hangar yang bisa saja jadi tempat persembunyian mereka. Akhirnya seluruh FBI pun setuju untuk menggeledah tempat tersebut. Sementara Kai dan Cameron berusaha untuk mencari saksi tentang pesawat tersebut. Mereka pergi ke tempat di mana orang-orang tengah menyantap makanannya. Namun, sayang kesalahan dibuat oleh Cameron ketika ia menyebutkan dirinya adalah FBI. Tentu saja hal itu dimarahi oleh Kai, karena mereka tak mau berbicara jika dirinya mengatakan FBI. Beruntungnya, Cameron bisa membalaskan kesalahannya dengan mencoba untuk melakukan sebuah trik kartu sulap agar mereka mau bicara. Cameron pun menunjukkan skillnya di hadapan mereka yang membuat orang-orang tersebut terhibur. Sementara, Kai melihat seseorang yang tengah gelisah. Akhirnya ia pun mendekati orang tersebut dan bertanya apakah orang itu melihat pesawat yang hilang. Orang yang gelisah tersebut semakin tak karuan ketika ditanya oleh Kai. Dan ia mencoba kabur. Beruntung, Cameron berhasil menahannya dengan pisau. Akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan pesawat yang hilang tersebut. Mereka berdua mengintai Andrei Stanislav, yang merupakan tangan kanan Felix sendiri. Kai pun berusaha untuk memasuki gedung tersebut sendiri, sementara ia memborgol Cameron di mobilnya. Tetapi ketika Kai sudah berada di dalam gedung, tiba-tiba saja Cameron datang dan membawakan borgol yang Kai miliki. Mereka berdua pun mulai menginvestigasi gedung tersebut. Ketika mereka sedang melihat-lihat ruangan lain, mereka pun menemukan letak di mana pesawat yang hilang itu berada. Lalu Kai berinisiatif menelepon bantuan, tetapi sayangnya mereka ketahuan oleh Andrei dan terjadilah baku tembak di sana, di mana Kai langsung menyuruh Cameron untuk menunggu di mobil sementara dirinya akan menangani yang lain.
Cameron pun lari dikejar Andre, namun usahanya sia-sia karena Andre berhasil menawan dirinya. Cameron akhirnya berhenti dan ia mencoba untuk bernegosiasi dengan Andre. Ia mengatakan jika dirinya adalah pesulap dan ia bisa menghentikan laju peluru. Namun belum Andre menembak, Kai sudah berada di belakangnya yang langsung menembak lengan kanan Andre dan berhasil menangkapnya. Kejadian itu membuat Kai sangat marah karena Cameron tak menuruti perintahnya. Dan karena hal itu, mereka harus kehilangan jejak Felix. Setelah kejadian tersebut, Cameron pulang ke markasnya dan menemukan Gunther serta Jordan tengah bersiap-siap karena mereka berdua telah direkrut oleh Chris Angel. Tetapi Cameron mencoba menahan mereka berdua dan memohon-mohon padanya untuk tetap tinggal. Cameron berjanji jika ia memiliki pertunjukan fenomenal lainnya. Namun, ia sekarang harus bekerja sama dengan FBI untuk membantu Jonathan keluar. Setelah Cameron menjelaskan hal itu, mereka pun tak jadi pergi dan justru mulai merencanakan suatu rencana. Scene lalu berpindah pada kantor FBI yang sedang menginterogasi Andre terkait keberadaan Felix Ruiz. Tetapi, karena Andre tak mau mengatakan keberadaan bosnya, Kai pun bertanya tentang keberadaan Dominic Prince, banker dari Felix. Belum ia menjawab, tiba-tiba salah satu rekannya datang dan memberi informasi jika Dominic Prince berada di sini. Ia pun langsung menghampirinya dan Dominic bercerita jika ia tengah memiliki hubungan buruk dengan Felix dan akan membantu FBI untuk menangkapnya. Namun, Kai justru bertanya tentang hal yang tidak relevan dengan kasus mereka, di mana Kai bertanya tentang jas yang Dominic kenakan, karena bankir kartel tak berpakaian seperti bankir asli. Tetapi ternyata Dominic itu adalah Cameron Black yang tengah menyamar menjadi Dominic Prince. Merasa apa yang dilakukan oleh Cameron tak berfaedah, salah satu rekan Kai pun menyuruhnya untuk keluar. Tapi hal berbeda berada di pikiran Kai, di mana ia mencoba untuk memanfaatkan penyamaran Cameron agar Andre mau berbicara di mana letak keberadaan Felix Ruiz. Dan benar saja, ketika Andre melihat Dominic, ia langsung menyapanya dan bertanya apa yang sedang ia lakukan di kantor FBI. Lalu Kai pun memanfaatkan momen tersebut untuk menginterogasi Andre hingga akhirnya ia mau berbicara. Akhirnya pihak FBI mengetahui keberadaan Felix dan berencana untuk menangkapnya besok. Tetapi Cameron berkata jika tim sulapnya telah memiliki rencana untuk menangkap Felix tanpa ada satupun peluru yang keluar. Awalnya FBI meragukan hal tersebut, tetapi Kai mencoba meyakinkan jika Cameron tulus membantu. Lalu FBI pun bertanya apa yang Cameron butuhkan. Ia pun menjawab, ia membutuhkan beberapa petugas polisi, mobil, bahan peledak, dan uang yang banyak. Tentunya ia membutuhkan master muslihat yang lain, yang tak lain adalah Jonathan. Ya, ia menginginkan para polisi untuk membiarkan Jonathan terlibat dalam rencananya. Ia pun bertemu dengan saudaranya dan mulai meminta bantuannya untuk merancang rencana penangkapan Felix. Hari pertukaran pun dimulai, di mana mereka sudah mengintai keberadaan Dominic yang asli, yang akan bertemu dengan Felix. Sementara Dina, Gunther, dan Jordan menyamar untuk menghentikan pergerakan Dominic yang asli, dan akan menukarnya dengan Cameron yang telah menyamar seperti Dominic yang asli. Lalu, pertukaran pun dimulai ketika Dina menabrak salah satu tentara bayaran mereka, dan Jordan menyuntik Dominic yang asli lalu membawanya pergi. Sementara, Gunther menghalangi pandangan tentara bayaran tersebut hingga Cameron berhasil menggantikan posisi Dominic, dan mereka pun pergi. Akhirnya ia pun berangkat ke sebuah basement, dan di sebuah SUV ia bertemu dengan Felix. Namun, ternyata di sana Felix bertanya maksud Dominic mendatangi FBI. Sementara itu di luar, ketika FBI sedang mengintai, mereka melihat 3 mobil SUV keluar secara bersamaan dengan arah yang berbeda. Kai pun yakin jika di salah satu mobil tersebut terdapat Felix di dalamnya. Lanjut, kembali ke Cameron yang sedang menyamar sebagai Dominic, di mana ia terdiam dan tak lama salah satu anak buah Felix langsung menyekapnya. Felix mengikat tangan Cameron agar ia merasa terancam dan mau berbicara. Lalu Cameron berkata jika dirinya bukanlah Dominic Prince, melainkan seorang pesulap. Cameron langsung menghantam pengawal pribadi Felix dan memukul Felix hingga ia terkapar. Setelah berhasil membalikkan keadaan, Cameron pun mengendarai mobil tersebut dengan keadaan mata tertutup, sementara Felix menodongnya dengan senjata. Namun, Cameron yakin jika Felix tak akan menembaknya karena ia harus mengarahkan Cameron untuk terus berkendara. Akhirnya Felix mengarahkan Cameron yang sedang mengendarai mobil yang mereka tumpangi. Namun, tiba-tiba Felix salah arah yang menyebabkan mobil mereka menabrak sesuatu.
Lalu mereka berdua keluar dan Felix langsung menodong Cameron untuk tetap patuh padanya. Ia membawa Cameron ke sebuah gang, tetapi ketika ia melihat gang tersebut, ternyata itu adalah gang tipuan yang telah Cameron buat, dan ia langsung menyuruh Felix untuk menyerah serta menyebutkan nama ilusionis yang telah membantunya. Felix mengatakan sebuah kalimat di bahasa asing yang artinya penyihir dengan mata ajaib. Lalu Felix sangat marah dan ia langsung menembakkan senjatanya pada Cameron yang membuat dirinya langsung terkapar. Tak lama, FBI pun muncul dan langsung menangkap dirinya, sementara Cameron kembali bangkit dan sehat walafiat. Setelah Felix berhasil ditangkap dan Cameron berhasil menemukan siapa yang telah menjebak adiknya, mereka langsung mengadakan pesta meriah atas keberhasilan FBI dalam menangkap komandan kartel terbesar di New York. Sementara itu, ketika pesta telah selesai, Kai menghampiri Cameron dengan maksud memberikannya kartu yang Cameron tinggalkan di TKP. Dengan sigap, Cameron pun kembali membuka kartu tersebut yang ternyata di dalamnya adalah sebuah ponsel. Ponsel tersebut langsung berdering dan orang yang menelpon Cameron adalah orang yang sama dengan wanita yang menjebak saudaranya. Wanita itu berkata jika ia akan menampilkan lagi suatu pertunjukan. Tetapi bukannya Cameron jawab, ia justru menebak jika wanita tersebut tengah berada di Frankfurt dan berkata, "Kami datang padamu." Bersambung.